ya, baik, akan mendapatkan azab atau terhalang dari cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rezeki dan diazab, dibalas di dunia. Ya, ini diberikan beberapa contoh seperti ada orang pacaran, orang selingkuh dan sebagainya. Apakah akan mendapat balasan? Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan itu langsung mengandung konsekuensi. Ketentuannya sederhana, laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jadi kalau baik langsung mendapatkan kebaikan, kalau buruk langsung mendapatkan konsekuensi keburukan. Tapi perhatikan indahnya Allah dalam hal ini. Kenapa kalau orang berbuat baik menggunakan la, kalau orang berbuat buruk menggunakan ala? Perhatikan kalimatnya. La dengan ala lebih pendek mana? La atau ala? Baik, lebih cepat mana diucapkan? La atau ala? Satu atau dua? La, satu. Perhatikan. Kenapa ketika melakukan kebaikan kalimatnya menggunakan la, ributnya. La, laha, maka sahabat hurufnya satu. Saking cepatnya Allah mengapresiasi setiap kebaikan yang dilakukan. Jangankan pekerjaannya, niatnya saja sudah ada pahalanya. Saking cepatnya. Tapi kalau keburukan, kenapa menggunakan ala? Alaiha agak panjang, karena saat orang akan berbuat buruk, bahkan Allah berikan dulu jembatan di hati untuk mencegah keburukan itu terjadi. Pikirkan dulu, jangan dilakukan. Bahkan sebelum dia kerjakan dengan perilakunya, itu belum dicatat. Kebaikan tidak, baru difikirkan sudah ada pahalanya, diniatkan ada pahalanya, dilakukan tambah, keburukan tidak. Masya Allah, saking sayangnya Allah kepada seorang hamba, itu diberikan dulu keterangan-keterangan. Satu, penolakan di hatinya. Coba lihat, setiap orang yang akan melakukan keburukan pasti hatinya mengingkari. Mustahil menolak, mustahil. Paling gampangnya gini, keluar dari masjid ini, coba pakai sendal orang lain. Itu baru kaki menggunakan saja, hati sudah mengatakan itu bukan punya kamu. Pasti itu, pasti. Ya. Jadi kalau hatinya kemudian tidak bergerak, ada yang salah dalam imannya. Ya. Apalagi yang, oh ini kayaknya punya saya. Bukan ini yang ini. Bukan ini yang ini. Padahal dia ke masjid gak pakai sendal. Itu pasti ada yang keliru dalam imannya. Ya. Jadi hatinya pasti menolak. Yang pertama kali terjadi saat seseorang berbuat salah, saking sayangnya Allah, itu dibuat satu warning di dalam dirinya, jangan lakukan. Dicegah. Saat akan melakukan pun ditampilkan konsekuensinya. Misal, kalau mau bohong, wail, pasti celaka. Kamu jangan bohong, kamu bisa celaka. Ya. Kalau akan melukai orang, ada curang misalnya, wailul lil mutaffifin. Ya. Ada perbuatan zina, ada konsekuensinya. Ada, banyak sekali itu. Banyak. Ya. Persoalan selingkuh, jangankan masalah selingkuh, masalah pencuri ada konsekuensinya. Ya. Maaf, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Kalau ada orang mau mencuri, sampaikan pada mereka. Resikonya bisa potong tangan. Supaya tidak terjadi. Ya, supaya tidak terjadi. Berikan hukum yang ketat memotong tangan supaya tidak mencuri. Ya. Apalagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, hati-hati. Kalau kamu bisa selingkuh, sudah menikah kemudian selingkuh, resikonya azabnya besar. Ya. Ya, bisa ada rajam, ya, bisa ada macam-macam dan bisa berpengaruh dalam kehidupan, ya. Dan mohon maaf, seseorang yang nekat melakukan kesalahan setelah diterangkan, biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan bagian akhiratnya. Biasanya Allah memberikan pelajaran dunia sebelum dia mendapatkan balasan akhiratnya. Lihat dalilnya di Quran surah As-Sajdah. Pernah dengar ayat ini? وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allahu Akbar. Lihat Quran surah 32 ayat 21. Ya. Kalau saya tidak keliru ayat 21. Posisinya sebelah kanan paling atas. Kalau mushafnya sama ya. Walanudhiqannahum di lembar yang paling akhir, setelah mau selesai paling atasnya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Perhatikan kalimatnya. Dan kami akan timpakan kepada sementara orang supaya dia sadar, ya, hukuman dunianya. Ada orang yang oleh Allah diluruskan di dunia dulu, seperti dihukum, ya, diberikan pelajaran dunianya, dunal adzabil akbar, bukan siksa yang nanti diberikan saat di akhirat. Allah tangguhkan siksa akhirat, tidak diberikan, ditahan-tahan begini, diberikan hukuman dunia supaya dialihkan, la'allahum yarji'un, supaya dia kapok dengan itu, kemudian dia taubat. Ya. Dengan taubatnya ini siksa akbar yang ada di akhirat tidak akan diberikan.
Ya, tidak akan diberikan. Ini ada dosa-dosa yang saking sayangnya Allah, jangan sampai kamu dihukum saat di akhirat nanti, diberikan jalan keluar. Karena dia diingatkan gak mau dengar, ditampakkan gak mau sadar, maka diuji dengan musibah. Ya, saking sayangnya Allah ditangkap dia. Cara nangkapnya juga polisi lain, ya, seperti dihinakan di masyarakat, ditampilkan, diisolasi. Masya Allah, kurang apa lagi kalau sudah diisolasi, ditempatkan di satu tempat, diberikan tausiah, ya, tiap hari dengar tausiah saja, tiap hari dengar ceramah, kemudian dipisahkan dari orang. Dengan 12 tahun belum sadar juga berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk sadar, supaya dia tobat dengan menangis, dengan tobat, dengan dirampas yang kelihatannya seperti diambil hartanya. Bukan, itu kamu memang korupsinya 5 miliar, tapi 5 miliar itu jadi modal masuk ke perut, jadi alat usaha, bertambah, diambil kena TPPU yang diambil 10 miliar. Karena yang haram tadi menyebar, saking sayangnya Allah diambil yang 5 miliar, diambil semua yang haramnya 10 miliar diambil. Supaya kamu bersih hidupnya, tobat kamu, yang haram sudah keluar, yang tobat, yang dosanya sudah dihapuskan, tinggal tersisa yang baik-baiknya saja. Tersisa yang baiknya, maka azab yang di atas itu ditangguhkan oleh Allah, maka bisa dihapuskan. Ya. Tapi kalau masih nekat melakukan itu semua, maka boleh jadi bukan hanya siksaan yang ada di dunia, tapi yang di akhirat pun bisa menanti dan bisa menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Nanti satu saat kita akan bahas, kalau nanti sudah tiba pada masanya, ada ayat-ayat yang membahas tentang pacaran. Ya, nanti itu masih panjang. Al-Hujurat surah 49 ayat ke-13 itu. Ya, kita masih di Al-Fatihah, itu pun belum selesai, ya. Jadi masih sabar, nanti ayat surah ke-49 kita akan lihat. Jadi ada pacaran versi kamus, ada pacaran dalam dunia realita, ada pacaran menurut budaya, ada pacaran dalam tinjauan hukum agama. Seperti apa itu? Itu keempatnya bisa berbeda. Ya. Bahkan yang paling menarik begini, ternyata kalimat pacaran dalam kamus bahasa Indonesia dan sejarah budaya kita sejak dulu, itu ternyata kalimat itu bermakna positif. Dulu positif itu, ya. Terkait benar dengan makna syar'i itu, ya. Saya persingkat saja dulu, kalau orang Melayu di Sumatera bagian utara ke sana, kalau suka dengan seseorang, itu nanti yang laki-lakinya akan berdiri pada saat pertengahan rembulan, kemudian dia mencari satu batu, duduk di samping rumah perempuannya, ya, yang dia sukai itu. Lalu dia akan mengumandangkan syair, ya, mengumandangkan syair. Kalau sudah mengumandangkan syair, nanti bapak calon mertuanya akan mengendap-endap dari rumahnya, ya, ke belakang itu supaya tidak mengendap-endap, ya, supaya tidak ketahuan dia mengendap-endap. Lalu ditangkap tuh, ketahuan kamu, gitu. Lalu dibalas syairnya, apa yang kamu inginkan, apakah serius dengan anak saya? Kira-kira begitulah, ya. Setelah dia menyampaikan keseriusannya, jadi itu tradisinya begitu, budayanya, ya. Setelah menyampaikan keseriusannya disetujui, maka yang perempuannya itu akan dipinggit, dipacari. Maksudnya ditandai dengan daun pacar, ya, ditandai dengan daun pacar bahwa dia sudah dilamar oleh laki-laki tadi. Proses itu disebut dengan pacaran. Proses memberikan pacar pada perempuan itu karena sudah dipinang lewat bapaknya. Dia nggak ketemu dengan perempuannya. Dia sampaikan pada bapaknya. Kalau bahasa kita, saya minat dengan anak bapak, tolong terima. Dijawab oleh bapaknya, kamu saya terima kalau kamu serius. Kalau sudah serius, anak perempuannya akan ditandai dengan daun pacar. Ya, maka dipacari dia, dipacari maksudnya ditandai dengan daun pacar, sudah dinyatakan sebagai perempuan yang dipinggit dan diberikan kursus selama 40 hari oleh ibunya menjadi istri yang salihah. Itu asalnya. Jadi kalimat pacaran itu dalam budaya demikian. Dalam kamus pun akan beda. Maka yang jadi salah adalah ketika kalimat itu digunakan dalam konteks pergaulan, keliru dalam prakteknya. Maka berubahlah makna yang positif tadi menjadi makna yang negatif. Ya. Sehingga dengan perubahan negatif ini biasanya yang terakhir yang dipakai. Yang terakhir yang dipakai. Ya. Nanti lain waktu dibahas kalau ingin lebih dalam, ya. Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk hari ini.